Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan masih dari kitab Syama'il Nabiul Mustafa karya Al-Imam At-Tirmidzi dengan syarah dari Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad Al-Badar. Kita masuk ke bab tentang cuci tangan Nabi ya. Cuci tangannya Nabi sebelum dan setelah makan. Bab 27. Yatawaddau an-nabi qabla wa ba'da at-ta'am. Yatawaddau yaitu wudunya Nabi sebelum dan setelah makan. Nah, ini mudah-mudahan masih ingat. Wudu secara bahasa apa? Cuci tangan, ya. Baik, kita masuk hadis 185. An Ibni Abi Mulaikah, ini seorang tabi'in senior. An Ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min khala, bahwa satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari khala. Khala ini bahasa kitanya toilet. Kemudian diserap ke dalam bahasa kita jadi kolah. Nek bahasa Jawanya kolah artinya apa? Kolah artinya apa kalau bahasa Jawa? Hah? Kamar mandi kan? Nah, itu dari bahasa Arab. Kolah. Iya. Ternyata bahasa Melayu juga bilang WC itu ya kolah. Maka kata Ibnu Abbas, Nabi suatu hari pernah keluar dari khala, yaitu tempat buang hajat, selesai buang hajat. Faquriba ilaihi ta'am, lalu dihidangkanlah kepada beliau makanan. Faqalu, maka kami para sahabat bertanya kepada Nabi, ala na'tiyaka biwudu'in, ya Rasulullah, perlu enggak kami ambilkan air supaya engkau bisa wudu? Qala, maka Nabi menjawab, innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Emangnya aku ini mau sholat kok disiapkan air untuk wudu? Artinya kalau kita sudah buang hajat kemudian mau makan, ya cukup wudu yang cuci tangan saja, bukan wudu yang wudu seperti mau sholat. Sebab ada sebagian orang yang ghulu. Ghulu itu tahu ghulu? Ghulu tahu apa ghulu? Berlebih, ekstrim, ekstrim kanan, ya, berlebih-lebihan dalam beragama ini sehingga dia merasa tidak afdol kalau makan itu dalam keadaan najis, dalam keadaan hadas, ya. Jadi setiap makanan itu harus wudu. Ini lebay, ya, berlebih-lebihan atau ghulu. Yang disunnahkan itu cukup apa? Cuci tangan saja. Tidak perlu apa? Wudu seperti wudu mau salat, ya. Kemudian hadis 186. Hadis 186 secara teks dia sama dengan 185, maka saya lewati saja ya, cuma beda riwayat hadis saja. 187. An Salman, dari sahabat Salman. Qala, ia bercerita. Jatuh. Qara'tu fit Taurati anna barakatat ta'ami al-wudu'u ba'dah.
Salman bercerita, aku pernah membaca di kitab Taurat loh ya, bukan Al-Quran, bahwa keberkahan makanan itu jika setelah makan dia apa? Cuci tangan. Ya, keberkahan itu ada setelah makan cuci tangan. Fa dzakartu dzalika lin-nabi. Maka aku ceritakan itu kepada Nabi. Wa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurah, dan aku sebutkan bahwa itu aku dapatnya di kitab Taurat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barakata ta'ami al-wudu'u qiblah wal wudu'u ba'dah. Keberkahan makanan itu cuci tangan sebelumnya dan cuci tangan setelahnya. Namun perlu kita garis bawahi bahwa hadis ini adalah hadis yang mungkar. Tahu hadis mungkar? Hadis yang diingkari oleh para ulama, artinya ditolak. Ya, jadi tidak dijadikan dalil hadis ini. Meskipun dicantumkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab beliau. Jadi hadis ini mungkar ya, nggak bisa kita jadikan apa? Dalil. Kemudian adapun anjuran secara umum ya, cuci tangan ya, secara ilmu kedokteran, secara higienitas memang dianjurkan sebelum makan. Kalau setelah makan cuci tangan untuk menghilangkan apa? Bau, najis dan kotorannya. Ya Allahu a'lam. Selesai bab 27, ringkas, cuman 2 hadis. Masuk bab 28, doa-doa yang dibaca Nabi sebelum dan setelah makan. Doa apa aja gitu ya. 188, hadis nomor 188. An Abi Ayyub Al-Ansari. Nah, ini hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Ada masih ingat jemaah? Ini pernah kita bahas di fikih sirah Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah kemudian sampai di Madinah. Abu Ayyub adalah sahabat yang rumahnya dijadikan tempat tinggal sementara oleh Nabi ketika sampai di Madinah. Jadi ketika sampai di Madinah, itu para sahabat berebut memegang tali kekang onta Nabi. Apa nama onta Nabi? Qaswah. Ya, onta Nabi nama Qaswah. Jadi mereka berebut ini memegang tali kekang onta Nabi. Harapannya apa? Supaya Nabi tinggal di rumah mereka. Ya. Karena tunggangan harus ikut dengan penunggang. Kata Nabi apa? Biarin onta itu berjalan sendiri. Dia berjalan atas perintah Allah, dia berhenti atas perintah Allah. Nang kewai. Nah, maka onta tadi berjalan, kemudian berhenti di sebuah tanah kosong. Nabi berkata, tanah ini akan aku bangun Masjid Nabawi. Masjid. Nah, jadi itulah tanah pertama kali dibangun masjid milik 2 orang anak yatim. Nah, kemudian ontanya jalan lagi. Jalan muter, menderumlah di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka betapa bahagianya Abu Ayyub begitu tahu apa? Ontanya Nabi berhenti di rumah dirinya, di depan rumahnya. Maka langsung dia pegang tuh barang-barang bawaan Nabi, dia masukkan. Onta Nabi dia ikat di kandang miliknya. Nabi dia persilahkan masuk. Ya, jadi Abu Ayyub adalah sahabat Ansar yang rumahnya dijadikan tempat singgah Nabi sebelum dibuatkan rumah. Kemudian yang kedua, Abu Ayyub Al-Ansari adalah satu di antara sekian sahabat yang memilih keluar dari kota Madinah. Ya, jadi kalau saya tanya panjenengan nih, kira-kira kalau ada kesempatan untuk memilih, ingin tinggal di sini, ditawarkan, atau ingin tinggal di Madinah?
Madinah yang masuk batas haram. Kira-kira ditawarkan seperti itu, pilih mana? Pilih mana, Pak? Jenengan ditawarkan loh, dikasih rumah di sana, dikasih rumah gitu loh. Rumah, tempat tinggal, kendaraan, pekerjaan, full package, tinggal bawa badan. Sama ditawarkan tinggal di sini, pilih mana? Ke Madinah. Kenapa? Jauh dari Dajjal, jelas tidak mungkin Madinah dimasuki Dajjal. Oke, ada alasan lain? Ibadahnya, iya, jelas. Apalagi? Madinah kota paling sehat di dunia, ya kan? Kemudian kalau anak mau kuliah, wah, masya Allah ya, UIM. Wah. Tapi ternyata sebahagian sahabat memandang dengan cara yang lain. Selepas wafatnya Nabi, para sahabat kan berpencar nih. Ada yang tetap di Madinah, ada yang keluar dari tanah haram tapi tetap di provinsi Madinah, tapi di luar tanah haram. Di antaranya Abdullah bin Abbas. Ya. Kemudian ada yang sampai keluar dari Jazirah Arab. Dan ternyata mayoritas mereka yang keluar itu bukan karena tidak mencintai kota Madinah, bukan karena tidak ingin mendapatkan keutamaan sebagaimana kata Nabi, kalau bisa kalian wafatlah di Madinah karena aku menjamin syafaat bagi siapa yang wafat di Madinah. Apakah mereka enggak yakin hadis itu? Yakin. Tapi kenapa sebagian sahabat itu lebih memilih menyingkir? Mereka memandang dari sisi yang lain. Apa itu? Siapa yang berbuat maksiat di tanah haram Madinah, dosanya juga. Nah itu, kita nggak mikir itu kan? Kita mikirnya ibadah, ya kan? Dajjal macam-macam, tapi kita lupa dosanya pun kalau dikerjakan di tanah haram, yo ngeri gitu loh. Itu yang menyebabkan sebagian sahabat memilih keluar dari tanah haram Madinah. Di antaranya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, nah itu sekilas sejarah. Qala, Abu Ayyub bercerita, kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari kami sedang duduk bersama Nabi. Faqurriba ilaihi ta'aman. Maka didekatkanlah kepada beliau makanan, yaitu beliau dan kami maksudnya ya. Falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awalan ma akalna. Di awal-awal kami makan itu, keberkahan pada makanan tersebut terasa benar. Apa di antara bukti keberkahannya? Kami yang makan banyak dan semuanya sedang kelaparan, tapi makanan yang dihidangkan nggak habis-habis. Ini penuturannya siapa? Abu Ayyub. Di awal-awal gitu tuh. Wala aqalla barakatan fi akhirih. Anehnya, di sesi-sesi akhir kami makan, tiba-tiba keberkahan makanan tadi perlahan-lahan raib. Perlahan-lahan hilang. Qulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, kaifa hadza? Ya Rasulullah, kok bisa kayak gini nih kejadiannya? Tadi awal-awal kita makan, yang makan lebih banyak daripada yang sekarang gitu loh. Di awal makan itu yang makan lebih banyak dan mereka sedang lapar-laparnya, tapi yang dihidangkan malah tambah banyak, nggak habis-habis. Sementara di sesi akhir makanan ketika orang semua sudah kenyang, yang makan juga tinggal sedikit, kok bentar aja makanan langsung hampir habis, keberkahannya hampir hilang. Nah, para sahabat bingung, ya Rasulullah kok kayak gini nih? Kaifa hadza? Kok bisa begini? Qala, maka Nabi menjawab, inna dzakarna smallahi hina akalna. Karena di rombongan pertama tadi yang bejibun datang itu, mereka semua sebelum makan tadi membaca bismillah. Jadi rombongan-rombongan yang awal tadi adalah sahabat-sahabat yang saleh.
Jumlah mereka banyak, mereka semua lapar, tapi karena mereka menyebut nama Allah sebelum makan, Allah berkahi makan tadi. Lalu thumma qa'ada, tiba-tiba nyempil satu orang Badui, mangan langsung comot, ndak baca bismillah. Man akala walam yusammillah, yang mana si Badui tadi itu ujuk-ujuk teka jok madang ora maca bismillah, fa akala ma'ahu syaiton, maka syaiton yang ngabisin makanan kita tadi. Jadi ini diantara keutamaan membaca bismillah. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala rajulu baitah fa dzakarallaha 'inda dukhuli wa 'inda ta'ami." Apabila seseorang itu mau masuk rumah, baca bismillah. Sebelum makan, baca bismillah. Sebelum minum, baca bismillah. Faqala syaitan, maka syaitan yang nguntit dia dari belakang. Jadi Bapak Ibu, ketika kita keluar dari rumah kita dan mau kembali pulang, syaitan-syaitan yang tadi keliaran di rumah itu sebahagiannya ngintili, ganduli. Kalau bahasa Jawa ketempelan gitu ya. Ngikut kita sampai di depan rumah kita. Salah satu cara agar setan yang nguntit tadi nggak bisa ikut masuk ke rumah kita itu sebelum kita menjejakkan kaki melewati pintu rumah kita, maka baca bismillah. Sebelum makan, sebelum minum, bismillah. Faqala syaitan, maka syaitan akan ngomong kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya. Pangapunten rencang-rencang kula sedaya, dinten iki kula lan panjenengan, saya dan kalian semua ini tidak dapat tempat tinggal, nggak dapat makan, nggak dapat minum. Malam ini kita homeless, gelandangan. Itu yang pertama, sebelum masuk rumah, sebelum makan, sebelum minum, baca bismillah. Nah ini bisa diamalkan langsung ya Bapak Ibu. Pulang dari masjid, masuk rumah, baca bismillah. Wa idza dakhala falam yadhkurullah inda dukhuli. Adapun jika seseorang itu sebelum masuk rumah tidak baca bismillah, tapi makan minum tetap baca gitu loh. Cuman masuk rumah aja enggak baca bismillah. Faqala syaitan adraktumul mabit. Maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, malam ini kalian dapat tempat tinggal meskipun kelaparan dan kehausan. Lumayan untuk tempat nyiup, tapi cek kelaparan. Gitu kalau apa? Masuk rumah enggak baca bismillah, tapi makan minum baca bismillah. Yang ketiga yang paling parah ini, blas ora tau maca. Faqala syaitan, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabita wal asya. Malam ini kita dapat tempat tinggal gratis, makan gratis, minum gratis, wifi gratis juga itu. Ya, ini akibat kalau apa? Tidak membaca bismillah. Ya. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Huzaifah ibn Yaman, ia berkata, kunna idza hadarna ma'an nabi ta'aman. Suatu hari ketika kami bersama Nabi, hidangan kepada kami makanan. Lam nada aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak berani menyentuh makanan tadi sebelum Nabi yang sentuh. Faja'at jariyatun. Lalu tiba-tiba datanglah seorang budak perempuan, ka'annaha tudfa, yang dia itu mungkin saking laparnya, ya, jadi menggir gitu loh, langsung nah.
Fadhahabat litada'a yadaha fi ta'am. Langsung ujuk-ujuk hendak meletakkan tangannya di makanan tadi. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Lalu Nabi pegang lengan bajunya. Jangan, kata Nabi. Jangan kau makan dulu. Gak berapa lama, thumma ja'a Arabiyun. Tiba-tiba datang badui laki-laki. Ka'annama yudfa, yang juga kelaparan. Fa akhadha biyadihi, ujuk-ujuk langsung mau nyomot makanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yastahilu ta'am." Sesungguhnya syaitan bersama kalian berkongsi dalam makanan. Alla yadhkuru ismallahi alaih, kalau kalian tidak membaca bismillah sebelum mengkonsumsinya. Wa innahu jaa bihadhil jariyah la tashilu biha, dan syaitan ikut di tangannya budak perempuan ini dan orang Badui ini. Jadi syaitan ini apa namanya? Gini loh. Apa namanya kalau bahasa nganunya ya? Dia kan enggak baca bismillah nih. Nah, syaitan ngikut ngambil. Ya, Venom. Ya. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Inna yada'u fi yadi ma'a yadiha, dan aku benar-benar melihat tangan syaitan itu nempel dengan tangan dua orang ini. Tuh. Ya, ini bahayanya kalau makan tidak baca bismillah, ya. Dalam riwayat yang lain dikisahkan ada seorang Yahudi. Meskipun sanad hadis ini diperselisihkan para ulama, ada yang mengatakan hasan, ya. Ada yang mengatakan dhaif. Yahudi ini tadinya datang ke rumah Nabi mau marah-marah. Mau marah-marah dia. Dor. Muhammad, kata dia. Nabi buka pintu. Ya, silakan. Ada apa? Silakan duduk. Dia dalam keadaan wajah marah. Saya mau bicara. Oke, sebentar, duduk dulu, kata Nabi. Sebentar ya. Nabi ke belakang, diperahkan susu kambing 1 mangkok. Nih, kata Nabi, minum. Dia yang sedang marah, yo tak ombe. Nun. Tapi diminum juga. Glek entong. Habis. Nabi lihat, wih, kayaknya haus banget nih orang. Sebentar ya. Nabi ke belakang lagi, perahkan lagi susu kambing, hidangkan lagi. Monggo. Yo. Ombe mana? Gluk entong. Sampai mangkok yang ke-7. Baru dia kenyang. Ketika dia kenyang, Nabi tanya, "Kesini mau apa?" Mau marah-marah enggak enak atau wis wareg gitu. Dalam hati dia mungkin, aduh, nyong wis wareg iki ya. Ini Arab nesu-nesu ya ora pantes. Kata dia, "Woi Muhammad, jujur aja ya. Tadinya sih saya mau marah-marah ke sini. Nah, terus sekarang gimana? Ya, nyong wis wareg iki ya. Rasida. Ya, enggak jadi marah saya." Oh. Ya sudah. Terus mau apa sekarang? Kalau enggak jadi marah kan gitu. Ya, apa ya? Ya sudahlah, nyong masuk Islam baik. Ya. Dia takjub dengan akhlak Nabi. Gedor pintu, dor. Dibukakan sama Nabi. "Wahai Muhammad, saya mau bicara." Oke, masuk dulu, duduk. Dihidangkan sampai kenyang. Dia takjub dengan akhlaknya Nabi. Akhirnya adalah daripada saya nusu-nusu, mending saya masuk Islam. Ya sudah. Dia bersyahadat. Dia pun pergi. Esok pagi dia mikir gini, kemarin waktu aneh belum masuk Islam dihidangkan 7 mangkok. Nah sekarang aneh udah masuk Islam, kayaknya 2 kali lipat nih. Ya kan? Dia tahu Nabi dermawan. Datang lagi pagi-pagi, tak. Siapa, kata Nabi? "Saya Rasulullah yang kemarin masuk Islam." "Oh engkau, ya silakan masuk." Dan sebentar ya, kata Nabi. Dia dalam hati, cocok iki. Nabi perahkan 1 mangkok, dihidangkan kepada dia. Pas dia mau minum, ditahan sama Nabi. Ya toh, taruh dulu. Ya toh, taruh dulu. Qul bismillah. Baca bismillah. Unji Nabi. Pas mau dia minum, ya toh, kata Nabi, taruh lagi. Apa lagi wahai Nabi? Qul biyaminik. Minum dengan tangan kanan. Oh yo.
tangan kanan bismillah. Udah? Glek 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 tarah. Heran dia. Nabi, ijik sak mangkok kok wis bareng iki ya? Kemarin 7 mangkok saya baru kenyang, sekarang 1 mangkok udah kenyang. Apa kata Nabi? Karena kemarin yang kenyang syaitonmu, karena kau tak baca bismillah. Hari ini syaitonmu yang kelaparan, kamu yang kekenyangan. Ya, ini afdolnya atau fadilah dari membaca bismillah. Khair. 189. An Ummi Kulthum an Aisyata, dari Ummi Kulthum dari Aisyah, qalat, ia bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum fanasiya ay yadhkurullahi ta'ala, jika salah seorang di antara kalian makan atau minum lali baca bismillah. Oh, mungkin karena kehausannya es teler langsung diseruput, mungkin saking laparnya ya toh, nasi padang lauk rendang langsung diembat, lupa nih belum baca bismillah. Falyaqul, kata Nabi, bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah dari makanan yang pertama sampai yang terakhir, dari minuman yang pertama sampai minuman yang terakhir. Fadilahnya apa? Maka syaitan akan memuntahkan kembali apa yang telah dia makan. Ya. Apa bacanya kalau lupa baca bismillah? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ustaz, wis rampung. Nasi padang sak piring full, lauknya rendang perkedel kerupuk, minum es campur, udah kekenyangan, pas mau bayar baru ingat, oh iya belum baca bismillah. Gimana? Beli lagi gitu, makan lagi? Ya baca ini, doa ini dibaca meskipun ingatnya sudah selesai. Mau ingatnya di suapan ketiga, suapan terakhir, atau sudah selesai, tetap baca ini. Ya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hadis 190 selanjutnya. An Umar bin Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah. Nah, ini hadis dari Umar bin Abi Salamah. Ini hadis terjadi ketika dia berusia 7 tahun, belum genap malah 6 tahun setengahan. Kisah lengkapnya, Umar bin Abi Salamah ini ikut di acara makan-makannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu riwayat mengatakan kejadian ini terjadi pada pesta pernikahan Nabi dengan ibunya Ummu Salamah. Nah, jadi kan Abu Salamah kan meninggal ya, sang ayah punya anak, diantaranya Umar bin Abi Salamah. Tatkala Nabi menikahi sang ibu Ummu Salamah, Nabi kan gelar resepsi pernikahan nih. Nah, Umar bin Abi Salamah waktu itu masih kecil, 6 tahunan. Ya. Annahu dakhala ala Rasulillah wa indahu ta'am. Dia masuk ke kamar, ke ruang resepsi kalau bahasa kita ya. Ada situ makanan. Banyak dihidangkan macam-macam. Lalu ternyata Umar bin Abu Salamah ini lari-lari, dalam arti nyomot sana, nyomot sini, pegang tangan kanan, pegang tangan kiri, ngunyah sambil jalan. Ditegur sama Nabi. Udunu ya bunai. Leh sini. Ijlis. Duduk. Qul bismillah atau samillah, riwayat yang lain. Udah baca bismillah belum? Nah, diingat Nabi. Sudah, kata dia. Kemudian Nabi berkata, qul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa qul mimma yalik,
kalau makan itu ambil yang terdekat-terdekat saja, jangan pindah sana, pindah sini. Ini lihat ya bagaimana Nabi mengajarkan adab kepada anak sejak kecil. Dan ini yang sering saya ulang-ulang dalam tarbiyatul aulad, fikih tarbiyatul abna, kalau bahasa kerennya parenting, bahwa yang namanya mendidik anak, prinsip kita itu mumpung masih kecil, bukan namanya juga anak kecil, jangan. Prinsip kita mendidik anak adalah mumpung masih kecil, masih bisa diarahkan, masih bisa diingatkan, masih mudah untuk dididik. Ya, ini yang Nabi lakukan. Enggak Nabi biarkan ini anak lari sana, lari sini, nyomot makanan sana, nyomot makanan sini, sehingga mengganggu orang lain yang sedang makan. Ada kemungkinan terlangkahi makanan tadi, kemudian dia makan sambil lari-lari, kanan kiri penuh tangannya, mungkin belum baca bismillah. Nabi ingatkan, pertama duduk dulu, makan itu duduk. Lalu Nabi tanya, udah baca bismillah belum? Kata dia sudah, duduk bismillah. Kemudian ketiga apa? Qul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Nah, ini kita ingatkan anak-anak kita. Ya, saya paling sering menegur santri-santri TPA kami itu. Dan nggak boleh bosan. Ngajari anak tuh nggak boleh bosan. Wis tak kandani bola bali ya jenenge cah cilik. Kudu dikandani bola bali. Ya. Karena ya patah matakan apa? Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Yang namanya mengukir di atas batu perlu apa? Bolak balik ya toh, dibaleni. 3 hari udah bener nih makannya, besoknya kambuh lagi sambil jalan. Ngelihat saya tuh langsung ingat, Ustaz Rosyid langsung jongkok. Saya bilang, jangan karena saya. Ya, Ustaz itu cuma mengingatkan saja. Ya Ustaz, ada mungkin karena gini ya, sini cemilan, sini es, mau dulu. Top cemilan, cop es. Melihat saya lagi, dipindah duduk ke kanan. Nah, ya namanya anak kecil. Itulah penting kita repetisi, mengulang terus. Ya. Ini nasihat Nabi kepada Umar bin Abi Salamah. Ya, dan ambil yang terdekat. Ya. Hadis 191. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'ami, apabila Nabi itu selesai menyantap satu makanan, berarti dia selesai loh, yang sebelum makan sudah, sekarang yang selesai menyantap makanan. Apa yang Nabi baca? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan. Ya, at'amana, yang telah memberikan kami makan. Wa ja'alana minal muslimin, dan menjadikan kita sebagai seorang muslim. Jadi kita memuji Allah. Sebelum makan kita mengakui nikmat Allah, setelah makan kita memuji Allah. Hidup seorang muslim itu begitu. Ya, dimulai dengan menyebut nama Allah, diakhiri dengan bersyukur kepada Allah. Ada beberapa teks doa ya berkaitan dengan doa selesai makan. Ini salah satu diantaranya. Riwayat yang kedua, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ada minalnya. Sah boleh ya, riwayat yang kedua. Kemudian hadis 192, ini doa yang lain. An Abi Umamah Al-Bahili, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Nah, Abu Umamah Al-Bahili ini seorang sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi itu rata-rata seputar adab. Ya, seputar adab. Qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idah min baini yadayhi. Ya. Jika meja hidangan makan dari Nabi itu sudah dibersihkan, diberesin, artinya makan Nabi sudah selesai, yaqulu, Nabi berdoa, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih.
ghaira muwaddi' wala mustaghna anhu rabbana. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ini doa persis salah satu doa iftitah. Jenengan yang hafal doa iftitah ada berapa? Ada berapa? Doa iftitah itu ada 14. Ya, yang sahih dari Nabi doa iftitah itu ada 14 kurang lebih. Yang masyhur Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Itu versi 1. Versi kedua Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Versi ketiga wajjahtu wajhiya sampai seterusnya. Ini doa yang paling panjang, sering dibaca Nabi ketika tahajud. Versi yang keempat alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya. Ini salah satu doa iftitah, ternyata dipakai juga oleh Nabi doa selesai makan. Ya. Baik. Kemudian hadis 193. Dari Ibunda Aisyah qalat, ia bercerita, kana nabiyyu ya'kulu ta'am fi sittati min ashabi. Nabi pernah makan bersama 6 orang sahabat. Faja'a Arabi, tiba-tiba datang satu orang badui. Ya, datang seorang badui. Fa'akalahu biluqmatain. Orang badui ini ngambil langsung dua suapan. Uish. Dua seroan ngono yo. Dus. Emang badui ini suul adabnya. Adabnya ini loh, jen. Makanya tiap badui turun mesti muncul hadis baru. Tiap badui turun mesti muncul hadis baru. Makanya Anas bin Malik itu berkata, badui itu kalau datang bagi kami 2 mata uang, bikin masalah tapi nambah ilmu baru. Jadi kalau mereka datang pasti bikin masalah dan pasti ada hadis baru. Tanya tentang kiamat, kan badui juga itu. Ya toh, turun gunung langsung tanya, ya Rasulullah mata sa'ah. Ya Rasulullah kapan kiamat? Coba Abu Bakar berani nggak tanya ini? Mana berani? Ini orang ujuk-ujuk teka. Jajal takon kapan kiamat lah ya. Lah kepriwet. Badui juga yang kencing di masjid. Turun dari keledainya, diikat, langsung ke pojok Masjid Nabawi, cur, pipis. Itu para sahabat dah gulung gini, Arab diantemi. Kata Nabi apa? Udah biarin. Karena kalau kalian kejar, pipisnya malah mending di satu titik daripada nyebar. Dan orang lagi pipis, kemudian tiba-tiba di tengah pipisnya itu diempat, gimana rasanya? Gak nyaman, ya tah? Selesai tiba badui pipis, Nabi suruh apa? Ambil air seember, kalian siram. Nah, badui itu mau pergi, sini kata Nabi. Ada apa Nabi? Lain kali. Nek pipis, jembek kayak ngana. Lagu kita pati uang salat tah ya. Kok mau bupas sing lah priwek? Diajari sama Nabi kalau pipis jangan di situ, cari tempat yang tertutup di luar masjid, gitu loh. Ya, yang badui ini selalu bikin masalah. Tapi kalau ada masalah turun wahyu baru ya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.